Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, teman-teman dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah melewati beberapa hari di bulan Ramadan. Semoga kita semakin produktif ya di dalam menjalani bulan yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan, dan juga rahmat dan hidayah yang berlimpah ruah. Sahabat sekalian, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita renungkan ya di dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama, kita memahami dari dalil-dalil yang syar'i, yang sahih, bahwa ketika bulan Ramadan ini setan-setan jin berupa jin ya, setan jin iblis itu dibelenggu. Jadi di kerangkeng mereka ya. Dengan demikian pada saat bulan Ramadan ini sebenarnya kita hanya sedang dihadapkan oleh dua musuh ya. Yang pertama adalah musuh dalam bentuk diri kita sendiri, kelemahan diri kita. Karena kalau menurut Imam Al-Ghazali, di dalam hati kita ini ada 4 lintasan begitu ya. Ada lintasan eksternal dan lintasan internal. Di lintasan eksternal itu ada setan, ada malaikat. Setan itu membisikkan keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan, perilaku zalim dan sebagainya. Sedangkan malaikat itu senantiasa mengajak kita kepada kebaikan, membisikkan kepada kita naluri-naluri yang fitrah gitu ya, mengajak kita kepada yang ma'ruf dan menjauhi yang munkar. Nah, pada saat bulan Ramadan ini lintasan eksternal ini dikuatkan di jalur malaikat begitu ya. Jadi sementara jalur yang setan ini ditutup rapat gitu ya, sehingga akhirnya mestinya eksternal kita ini penuh dengan bisikan-bisikan baik dari malaikat yang mestinya membuat kita semakin bersemangat menjalani ibadah di bulan Ramadan ini ya. Nah, sebaliknya ada juga lintasan internal. Kalau menurut Imam Ghazali, lintasan internal ini terdiri dari lintasan nafsani dan lintasan robbani. Lintasan robbani ini letak dari hati nurani kita. Karena itu kan ada satu hadis ya, yang kalau tidak salah bunyinya istafti kolbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Maksudnya adalah hati yang bersih ya. Di sini adalah lintasan robbaniyah itu. Kemudian ada lintasan nafsani. Lintasan nafsani ini adalah tempat di mana nafsu kita, hawa nafsu ini bertempat. Nah, pada saat bulan Ramadan ini kita setan-setan tuh dibelenggu ya. Maka musuh kita sebenarnya berkurang. Karena itu yang kita hadapi adalah lintasan nafsani itu. Jadi kelemahan-kelemahan diri kita, keburukan-keburukan yang itu sebenarnya ada pada diri kita sebagai salah satu hal yang wajar. Karena manusia itu selain kelebihan juga diberikan kekurangan-kekurangan gitu ya. Selain itu juga ada musuh yang kedua, setan-setan berupa manusia ya. Setan-setan berupa manusia yang itu terus mengganggu kita ya. Kalau setan berupa jin itu sudah dibelenggu, tapi setan berupa manusia itu masih berlintasan, bertebaran di sekitar kita. Nah, di dalam surat Anas kan disebutkan bahwa setan itu bisa berbentuk jin juga berbentuk manusia. Nah, jadi di dalam bulan Ramadan ini sebenarnya kita hadapi itu ya, setan berupa manusia dan setan berupa lintasan nafsani kita, hawa nafsu kita, kelemahan diri kita. Ya lebih ringan sih sebenarnya ya. Untuk menghadapi setan berupa manusia itu kita harus mencari bi'ah yang baik, lingkungan yang baik. Artinya kalau bisa kita harus menghindari potensi-potensi keburukan yang berasal dari lingkungan di sekitar kita. Dengan demikian kita akan lebih fokus menghadapi kelemahan diri kita.
Nah, kalau di bulan Ramadan ini ternyata kita kok masih bermalas-malasan, mungkin ada dua. Yang pertama, kelemahan diri kita ini terlalu kuat gitu ya. Jadi hawa nafsu kita tuh terlalu besar ya. Sehingga bahkan setan dilumpuhkan pun kita masih belum mampu menghadapi hawa nafsu tersebut. Atau kita itu memiliki lingkungan yang tidak mendukung ya. Kita pengen baca Quran sebanyak-banyaknya, teman-teman kita ngajak chatting, terus ngajak ngegame, terus ngajak hangout dan sebagainya. Nah, ini dengan adanya pandemi corona sebenarnya kan kita sedang melakukan physical distancing ya. Jadi mestinya kita harusnya sudah mulai berkurang juga nih gangguan dalam bentuk setan berupa manusia. Nah, kemudian yang lain ya, di dalam bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, pahala dilipat gandakan gitu ya, dosa-dosa diampuni. Jadi sebenarnya ini adalah suatu kondisi yang sangat kondusif bagi kita untuk benar-benar memperkuat diri, memperkuat imunitas iman kita ya, benteng-benteng keimanan kita. Jadi mari kita manfaatkan waktu yang pendek ini ya, hanya 30 hari dan ini pun sudah berkurang hampir seminggu ya, untuk benar-benar mengubah diri kita menjadi sosok yang lebih kuat, lebih lebih memiliki ya, ibaratnya kalau tentara itu perisai kita ini dikencengin, sehingga ketika nanti kita keluar dari bulan Ramadan, di mana pada saat itu di luar bulan Ramadan kan setan-setan berupa jin itu kembali dilepas, kemudian pintu-pintu neraka dibuka lagi, pahala-pahala dibikin reguler lagi ya. Kita tentu akan menghadapi masa yang sulit, karena itu ketika kelemahan diri kita itu sudah mulai lebih dikuatkan gitu ya, maka kita akan lebih fight, lebih kuat di dalam bertarung menghadapi musuh-musuh kita yang nyata. Jadi itu ya, ini 7 menit pas kultum singkat kita pagi ini. Semoga bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua. Salam dari saya Afifah Afra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.